Oke teman-teman, seru sekali tadi perbincangan kita dengan Bro Ruby Herman. Kita akan melanjutkan di session yang kedua. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih ada, yang belum terjawab tentang personal branding yang sukses. Bagaimana pentingnya personal branding untuk kesuksesan di bisnis kita. Oke, Bro Ruby Herman sudah bergabung. Bro Ruby boleh kasih jempol atau minta oke. Yes, welcome back Bro Ruby Herman. Kita undang kembali. Yes, oke, Welcome back, thank you Bro. nih. Oke, Yes, kita thank you, lanjut, thank Bro. you. Ya, tadi Yes. mengenai palu gada, berarti lebih penting kita adalah spesialis, gitu ya, Bro. Karena gini Itu, bro, awalnya dokter itu kan kalau umum kan, ya menurut bro dokter umum atau dokter spesialis yang keren, yang mahal, yang dicari orang bro. Saya tanya bro. yang spesialis yang mahal, Bro. Ya udah, yes, spesialis. Apalagi spesialis yang the best dicari Yes. orang kan. Yes, itu sih. Yang number But it's one, okay. kan, Yes, karena sebenarnya gini, waktu masih muda ya, it's okay to palu gada, it's okay. Tapi lama-lama akan tajamnya kemana nih? Tajamnya kemana nih? Positioningnya kemana nih? Gitu loh. Karena sama bro, saya juga awalnya palu gada, ya kan? Sama dulunya, it's okay, ya kan? Saya udah cobain yang namanya dunia asuransi, saya udah cobain yang namanya dunia MLM, saya udah cobain yang namanya dunia mungkin yang berhubungan di belakang layar gitu. Saya udah cobain. But ketika udah tahu nih, klik, melesat bro. Yes. Hasilnya Karena juga palu lebih gada nih jelas, kayak, ya, Bro. iya bingung kan, nih kesini, ini siapa sih dia gitu kan? Kalau palu gada bingung, ini siapa nih bro? Tanya ini ada, tanya dia ada. Akhirnya waste time ke sini, waste time ke sini, waste time ke sini, nggak jadi apa-apa. Bayangin penyesalan, ya penyesalan itu. Karena beda bro. Ketika orang mau nyari properti, siapa yang sih yang itu konten creator properti, udah gue dicari. Gitu. Yes. Istilah kata kayak gitu bro, ya kan? Yang palu gada nggak muncul di peredaran, nggak bakal diomongin orang, ya kan? Iya. Karena nggak jelas siapa audiensnya juga bingung gitu kan. Ini siapa apa? Lu penyanyi juga Karena sama bro. skillnya juga di mana-mana juga sedikit-sedikit gitu ya, Bro. Sedikit-sedikit semua, iya. Nggak ada yang menonjol. Dia is not a specialist. Jadi kalau ditanya jawabannya ya datar-datar aja gitu. Nggak mendetail, nggak dalam gitu. Nggak solve the problem gitu loh. Menurut saya sih gitu. Ya kan kalau misalnya dokter spesialis jantung gitu kan ya. Waktu papa saya sakit jantung ya saya cari yang the bestnya siapa. I want the best. Saya mau the best yang nanganin di Indonesia ya. Benar. Saya cari the bestnya siapa. Saya tanya pada orang, cari yang the best. Karena if you're the best, lu yang dicari orang. Ya tadi kan. Ini dicari orang. Itu dia. Gitu. Yes, yes, yes. Mahal nggak Jadi, masalah. Yang penting the best. Gitu. ya Bro, ada sedikit istilah yang lelucon di tempat saya, Bro. Palu gada itu kita sebutannya di sini adalah agen dunia gitu, Bro. Apapun dia ada gitu. Tapi ya memang Iya. tidak spesialis begitu, Bro ya. Iya. Oke, Bro. Lanjut ke Iya. pertanyaan yang kedua tadi adalah Yes. kesalahan umum apa sih yang sering orang lakukan dalam personal branding sehingga tidak berhasil gitu, Bro? Ya, ya menurut gue itu tadi salah umumnya palu gada. Semua mau ya? Iya, di sini iya gitu kan. Tapi nggak jelas siapa. Lebih baik kalau gini bro, lu bisa beredar di banyak komunitas, tapi lu tahu segmen lu siapa. Ya. Lu bisa beredar di banyak komunitas, tapi they know you as a person yang spesialis di bidang itu. Tapi ya sesekali iseng-iseng ya boleh. Ya kan kayak misalnya gue property YouTuber, ya kan lu tahu juga gue nyanyi gitu kan nih. Tapi gue I'm not a singer, I'm not a great singer gitu kan. Maksudnya I'm not positioningnya gue bukan sebagai musisi gitu kan. Tapi saya ya bisa nyanyi, tapi ya levelnya gitulah ya, gitulah gue ya.
Gitu. Tapi bagus bro, ini kan pengakuannya bro yang rendah hati ini. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Ya bro, Gitu, bro. berarti mesti ini ya, kesalahannya adalah tidak terfokus tadi ya bro. Yes. Dan Karena kedua mungkin yang mm, pertama tadi yang bro katakan ya, mungkin terpengaruh dengan apa sih kata orang, begitu orang ngomong begini ya, langsung semangatnya itu jatuh ya. iya, bro. Banyak orang ya gitu, bro. Dengar sini beda, ya pindah. Dengar sini baru ada susah dikit, ya pindah. Nah, jadi sayang, sayang gitu. Kayak saat ini di pandemi gitu loh. Saya ngomong waktu saya diundang bicara di hadapan para prinsipal, para developer gitu kan. Kita kan ada kayak komunitasnya gitu kan ya. Saya bicara gitu. If you love your industry, your job, stay with this. Stay, fokus. Kita lagi saat ini properti ini kena. Lu jangan berpaling. If you stay, lu nyelamatin properti ini. Bisnis kita sama-sama, nyelamatin sama-sama. If you berpaling, sorry to say, lu kayak nggak cinta. Lu cuman, susah jadi susah jualan. Nggak bisa. Ini lagi susah. Misalnya lagi bilang lagi susah, ini waktunya kita kerja ekstra. Makanya kadang saya banyak live, saya spread the news. Melawan ketakutan, melawan ya orang-orang yang ketakutan. Ya, saya edukasi terus tentang properti, bro. Nah, dari situ, saya jadi banyak dikenal oleh banyak orang. Orang kelihatan pas lagi zaman susah, bro. Ketika semua lagi properti mungkin jualannya gampang, semua happy-happy. Semuanya. Tapi kelihatan ketika lagi badai, ketika gitu, lu stick with that, stick with your business, ya, atau kabur, atau ganti bisnis. Itu sih, bro. Gitu. Yes. Tapi ini Bro Ruby tetap jualan ini yang hebatnya. Nah, itu dia, bro. Karena saya gaspol. Saya bahasanya namanya gaspol ya. Saya gaspol terus, bro. Karena gini loh, bisnis propertinya bukan bisnis yang shutdown. Enggak. Masih ada peluang. Orang, saya pakai ilustrasi, work from home. So you need home, kan? Work from home. You need home to get work. To kerja di rumah, kan? Kalau nggak punya rumah gimana? Jadi saya edukasi terus. Oke, siapa sih orang yang bisa beli rumah? Gimana cara beli rumah? Jadi saya edukasi terus, bro. Gitu. Dan saya edukasi ke sales-sales properti. Ya kan, jangan asal jualan. Jualan harus tahu cara-caranya gini. Ya kan, kita juga tahu kemampuan orang itu seberapa. Kita harus ajarin. Jangan, ini beli aja beli. Padahal dia nggak punya kemampuan. Malah saya larang untuk beli. Jujur, orang mau beli properti, tapi saya tahu, saya cek dulu income-nya berapa, lu mau beli properti kayak gimana. Kalau yang nggak sesuai, saya larang, bro, percuma, gitu. Sorry itu saya gitu, saya larang, ada banyak saya larang. Wait, tunggu sejenak, tunggu. Ya. Nah, ibarat kata cuma orang yang mengerti dan mengedukasi bisa ngelarang orang beli properti. Ya, benar. Ya, karena itu tadi kita nggak mau mencelakain orang. Kalau lu jadi dokter, ya, lu kasih obat nggak sembarangan, gitu kan? Nah itu, bro. Ketika kita ngajarin atau edukasi mengajarkan, membimbing orang ke jalan yang benar dalam properti, kita menjadi impact yang luar biasa. Gitu sih. Yeah. Orang kan, wah ini baru, nggak sembarangan jualan, ini baru, nggak celakain orang, cuma ngambil booking fee doang, terus habis itu ditinggalin, nggak. Tapi saya juga ngajarin tim saya untuk jualan dengan cara yang benar. Kita pernah loh, bro, maksudnya sering loh, tim saya juga nolak, mohon maaf, Bapak Ibu belum waktunya, gitu loh, karena ini loh, ini. Gitu, bro. Yes. Itu luar biasa, bro, itu trust-nya langsung naik. Trust-nya langsung naik, bro. Yes. Jadi, saya tiap bulan ngajar properti educator kan, educator, ya. Kurang lebih ada hampir 200 orang, bro, yang di kelas saya, ya kan, tiap bulan. Dan penuh terus. Gitu loh, bro. Bayangin orang yang beli properti. Jadi, kalau misalnya gini loh, bayangin ya, bro, ngajarin orang untuk yang mau beli iPhone. Misalnya gitu ya, bro.
Yes. Tapi yang ngantri udah banyak gitu loh. Ini yang udah mau beli iPhone semua nih, gimana sih iPhone ini lagi mau pelajari plus minusnya iPhone gitu. Bro ngajarin gitu. Cara belinya gimana, ininya gimana. Begitu ini tinggal ngarahin, oh lu beliin di sini ya, lu beliin sini ya, lu beliin sini ya, lu beliin sini ya, beli sini ya. Yeah. Because big vision. Jadi visinya besar, muda keren punya properti itu, ya kan? Nah selebihnya sebenarnya sebenarnya saya nggak terlalu peduli mau beli di mana terserah. Tapi saya kasih tahu seperti like brothers gitu kan. Nah ini supaya apa? Ya nggak penyesalan kemudian karena beli nggak sesuai kemampuan itu bahaya bro. Iya, benar-benar. Celaka nanti Gitu. ya, bro ya. Celaka, yes. Ya, itu luar biasa, bro. Berani say no untuk yang mau beli ya, bro. Berani edukasi walaupun sebenarnya keuntungan kita tidak jadi diambil sekarang gitu, bro. Tapi nanti mungkin di Yes. kemudian hari ya. Yes. Dan ketika udah dipercaya bro, enak banget bro. Iya, benar. Dia yang ngajak teman-temannya. Nih, lu Iya, kalau mau beli di sini nih. Gini. iya, Gua nggak dikasih beli, gua ditunda, suruh tunda belinya. Kenapa? Karena gini-gini. Oh iya benar juga. benar. Mulutnya kan ini bro. Tapi kalau misalnya gini bro ya, belum sanggup, paksa beli nggak mampu, akhirnya booking fee angus, DP-nya angus, kesel gak dia? Kesel. Akhirnya dia berkoar-koar, oh jangan beli properti deh, properti mahal, properti susah, properti repot, kita nggak layak beli properti itu bro. Nah, mindset kayak gini nih, Iya. ubah. Imbasnya ke kita Gitu. kembali padahal, bro ya. Yes, makanya saya bener-bener deh, bener-bener sometimes menurut saya ya saya ikut sertifikasi bro ya. Beberapa saya ikut sertifikasi, tapi dalam realitanya kadang cara menjual orang tuh beda-beda. Orang kadang menghalalkan segala cara dalam jualan dan itu yang salah, itu yang jadi bumerang. Itu yang dia akhirnya melimitasi rezeki yang datang. Karena dia menghalalkan segala cara gitu. Itu akhirnya jadi bumerang. Makanya kalau dibilang aduh kok susah ya jualan properti ya itulah gitu. Berarti ini juga menjadi satu jawaban ya, kok. Kesalahan yang dilakukan oleh orang untuk personal branding adalah money oriented, Yes. gitu kok ya. Yes, benar. Benar. Oke, kok. Duit itu emang Ini ada duit emang duit emang penting gitu bro ya. Duit memang penting. Tapi kalau lu lakukan semuanya demi duit, sorry itu saya, duitnya lari dari lu. Duitnya lari. benar-benar. Iya. Oke, Go, ini ada masuk pertanyaan, Go. Iya. Bang, Gimana? mau tanya, tolong bagaimana membangun personal branding cafe yang baru mau mulai dari Eko Pasongli. Sebenarnya kalau personal branding ya, yaitu gini bro, saya kasih contoh ya bro. Saya punya teman-teman YouTuber yang dia punya bisnis cafe gitu. Ya jadi ya basically dia introduce diri dia sebagai influencer dulu nih. Dia bisa cerita kenapa sih gue bangun cafe ini. Jadi kita harus create a story, bilangnya gitu ya. Ya, create a story. Kenapa gue bangun cafe ini, tujuan gue bangun cafe ini apa, dan menu-menu apa saja sih yang menjadi unggulan. Nah, sebenarnya kita yang punya kafenya itu kita harus secara kontinu untuk cerita, bro. Secara kontinu, cerita dulu di cafe lo ada apa aja. Terus, ya sekali lagi ya tadi ya, kalau lu nggak bisa hire influencer untuk promoin cafe lu, ya lu harus promoin cafe lu sendiri. Lu, tim lu, anak buah lu, karyawan lu, rajin-rajin posting yang gratis gitu loh. Kalau punya kafe aja malu di promo, ya udah deh, siapa yang mau beli? Betul ya bro? Betul, 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 betul. Kita nggak Betul yakin kan? dengan produk kita, bagaimana orang bisa yakin dengan produk kita, kok ya? Yes, yes, itu dia. Terus kalau misalnya mau promo, takutnya dibilang sombong. Sombong banget sih punya kafe, takut gitu loh. Hey, kalau lu takut, jangan buka kafe, gitu loh. Ya kan? Ya itu dia. Kalau lu mau buka kafe, ya lu harus ya fight for that. Fight untuk kelangsungan kafe lu. Karena kafe itu butuh duit loh. Ya kan?
kafe itu butuh uang juga, ya kan? Nah, sekarang ini kafe ini sekarang orang mungkin lagi berkumpulnya lagi nggak mudah kan, bro ya. Nah, Yes. you need to have a breakthrough gitu. Mungkin di kafe ada kopi bikin kopi seliter, ya kan? Ya kan? Nah, sekali lagi kalau lu nggak sanggup hire orang untuk influence itu gitu kan ya, lu minta tolong teman-teman lu, minta tolong teman-teman deket gitu loh untuk tolong dong promoin. Bro, gua bro Eriadi ya, gua nggak pernah minta bayaran untuk orang minta promoin makanan, minuman, ya kan. Ya kalau bro mungkin tahu juga ada tuh gue bikin channel ya kan. Gua nggak pernah gua nggak pernah minta orang suruh sini sini gue review, nggak mau. Tapi hampir tiap hari bro gue dikirimin tolong dong, dan I do it for free. Bahkan sampai perusahaan-perusahaan gede bro kirimin gue frozen food dari bebek, babi, ayam, apalagi tuh yang frozen. Sekali lagi ya, bukan sombong atau gimana, bukan sombong, tapi maksudnya gini loh, karena mereka punya mindset, oh iya, ya ini harus dipromosikan, ya kan, produk-produk mereka harus dipromosikan. Nah kalau mereka nggak mau mempromosikan kepada orang-orang yang bayar gitu kan, karena ya kan kalau misalnya lu hire seorang selebgram di makanan kan mungkin ya masing-masing ada price-nya ya gitu kan ya kan, tapi nggak tahu nih segmen siapa gitu kan ya. Nah mungkin kalau misalnya kayak karena teman-teman gitu kan, kalau gue temen kan, ya udah tinggal posting gitu. Dan gue punya ada juga selain kayak Instagram gue kan emang gue segmented yang gue pribadi gitu kan, Ruby Herman segmented, YouTube channel Ruby Herman segmented only property. Tapi kalau kayak Facebook gitu kan, karena itu Facebook kan buat family, buat ini happy gue posting, gue nggak masalah. Ya gue abis itu gue bikin Instagram lagi yang untuk ya bantu-bantu gitu ya. Terus gue create lagi YouTube channel yang family, gimana gue bisa ya tampilin apa adanya gue gitu loh, misalnya di kehidupan rumah dan lain-lainnya, ya itu gitu loh, gue nggak campurin gitu kan, ya kayak gitu sih. Sip. Nah, ini untuk teman kita tadi ya, Bro Eko. Oke, cukup menjawab ya, Bro Eko Pangsoli. Oke, Yes, Bro Ruby, terima kasih sekali sharingnya. thank Sungguh you, pasti memberkati kita semua ya. amin, thank Teman-teman you so yang belum much. ikut, yang belum follow Instagramnya Bro Ruby Herman, ini boleh follow nih di atas ini, di Siap. @rubyherman. Ya. Yes. Oke, thank you. Bro, satu hal lagi gue Ya. mau ngomong, Ya. jangan terjebak sama ketika lu lakukan segala sesuatu yang lu sesuai, terus tiba-tiba nggak ada impact. Don't stop doing that. Don't stop untuk lakukan lagi. Karena itu kayak kriget bola salju bro. Banyak orang yang stop di kok kayak nggak ada impact nih ya. Ya gitu kan. Kalau gue stop dulu campaign mudahkan punya properti, gue stop gitu kan. Atau gue waktu nge-YouTube gue stop karena mungkin yang viewer dikit dan lainnya gitu. Ya kan, kayak misalnya lu lagu IG live kok yang nonton cuma 2, 3, 4, 5. It doesn't matter gitu ya, it doesn't matter. Kalau yang nonton 3 orang itu tapi punya impact yang luar biasa dan bisa membreakthrough lu punya potensi. Karena buat gue nggak peduli tentang angka, tapi gue peduli tentang value, the value gitu. Apa Gitu yang kita sih. berikan ya, Go? The value. Karena apa? Di media sosial ini akan ngegulung. Ya, Benar. gue bersyukur bisa dapat kesempatan. Ya, mungkin dari Pak Anton Teddy dapat kesempatan kenalin ya kan, dapat kesempatan punya akhirnya punya program TV gitu loh gue ya, program TV ya kan, ya karena gue YouTuber gitu kan ya, karena potensi gue dilihat gitu kan. Nah karena dilihat, nah bisa juga direferensi sama orang ya kan, referensi orang ya kan, ketika referensi orang itu kan ngebuka ya kan, karena kita berkarya dulu nih, karena kita berkarya dulu maka kita direferensikan itu ya bro ya. Kayak tadi kan, waktu gue ngomong sama Pak Gendro Salim, yang nonton mungkin dikit, tapi dia mereferensikan sama orang yang powerful bro gitu kan. Yes, benar. Luar biasa. Ketika direferensikan, you don't need 1,000 people, 10,000 people who watch you, tapi you get the value. You punya value. Gitu loh bro.
Dan ketika gue punya di kayak siaran di Eljon TV, yang nonton siapa bro? Menteri. Yang nonton siapa bro? TV-TV lain, broadcaster lain gitu kan. Dan peluangnya kebuka lagi bro. Set gitu. Ada TV nasional lagi yang approach gue gitu kan. Bayangin. Oke, stay with your talent. Siapa tahu lu bro, nanti iPhone akan undang lu. Lu nih influencer Apple nih, ya kan? Apple lover, ya kan? Ayo ikut gua, misalnya gitu kan? Who knows? Bro, gua seperti YouTuber. Gua pernah diundang ke Raja 4 gratis, bro. Raja 4 gratis, bro. Raja 4 itu kalau lu ke ke Australia aja kan mahalan ke Raja 4. Iya. Raja 4 dia kan lebih mahal, bro. Di Raja 4, I can see the magnificent view, I can meet a lot of new people, gitu kan. Itu, bro. Was amazing. Oke, sip. Yes. Oke, thank you loh, bro, Eriadi. Itu adalah closing statement atau ada closing statement lagi kok? Udah, cukup lu dulu. Closing statementnya kok ya. Closing statement ya. Thank you, Bro Ruby. Thank you teman-teman semua yang sudah hadir malam ini di Tanya Mentor. Sungguh luar biasa. Terima kasih semua atensinya. Terima kasih sekali lagi Bro Ruby untuk setiap sharingnya bagi kita semua. Tetap berkarya, Bro Ruby. Sukses selalu. Kita merindukan YouTube dan konten-kontennya selalu, Bro Ruby. Bro, satu pesan dong. Nah, please. Gua rekomendasikan lu ngundang my friend Mario Agustian Lasut. You get a lot of financialku.com. Percaya bro, gue rekomendasikan ini. You get a lot of skill, information, great banget. Ya karena gue bersyukur gue punya sahabat ini Mario gitu dan banyak create value dalam diri gue gitu bro. Gue kolaborasi sama dia luar biasa gitu kan. Sampai gue bisa kolaborasi sama Baim Wong waktu itu gitu kan, sama Baim Wong bro ya kan. Kita bisa kolaborasi gitu. Main ke rumah dia gitu kan. Jadi ya gue rekomendasi bro, lo bisa invite ya, ini rekomendasi personal recommendation gitu kan. Lu banyak bisa ada terobosan-terobosan dan teman-teman ditanya mentor juga bisa ini bro. Karena ngundang dia juga susah nih. Thank you bro. Nanti saya akan coba hubungi Bro Mario ya. Siap. Mungkin Bro Ruby bisa bantu lah nanti referensikan begitu. Oh boleh dong, boleh. Tapi bro info-info ke Mario. Oke, sip. Thank you Bro Ruby, thank you semua yang sudah hadir di Tanya Mentor. Thank you teman-teman. Selamat malam, terus berkarya, Bro Ruby, sukses selalu dan salam dari kami Tanya Mentor. Bye bye. Sukses buat Tanya Mentor. Bye bye.